Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hilalia dari kelas manajemen C dengan NIM 210903502061. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perbankan yang diampuh oleh Ibu Reski Amalia Hamka SEMM. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan jenis-jenis perbankan dari berbagai segi. Yang pertama, segi fungsi atau kegiatan usaha, di mana terbagi menjadi 3. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral di mana bertanggung jawab atas kebijakan moneter seperti stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan dan sistem finansial secara keseluruhan di sebuah negara. Yang kedua, ada bank umum, di mana menurut OJK, Otoritas Jasa Keuangan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum. Artinya, bank umum ini menawarkan berbagai produk atau jasa kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya. Contohnya, memberi kredit, pinjaman kepada masyarakat, jual beli valuta asing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada Bank Perkreditan Rakyat yang disingkat BPR. Menurut OJK, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, namun dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas secara umum, beda dengan bank umum sebelumnya yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum. Selanjutnya, jenis-jenis perbankan dari segi kepemilikan. Ada 5. Yang pertama, bank milik pemerintah, di mana bank ini didirikan oleh pihak pemerintah atau negara yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara tersebut. Contohnya Bank BNI dan Bank BRI. Yang kedua, bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional yang didirikan oleh pihak swasta nasional dan juga sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pihak tersebut. Contohnya Bank Diamond dan Bank BCA. Yang ketiga, bank milik asing, yang merupakan bank yang dimiliki oleh pihak asing dari luar negeri membuka cabang di suatu negara tertentu. Yang keempat, bank milik koperasi. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham dan pendiriannya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Yang terakhir atau yang kelima, bank milik campuran, yang dimana bank yang kepemilikan bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Selanjutnya, jenis-jenis perbankan dari segi status. Jenis bank satu ini dilihat dari segi kemampuan perusahaan perbankan, bagaimana bank tersebut melayani nasabahnya dari segi jumlah produk, modal, serta kualitas pelayanannya. Terbagi menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa adalah perusahaan perbankan yang bisa melakukan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Contohnya, jual beli valuta asing. Bank yang termasuk dari bank devisa seperti Bank Mega, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua, bank non-devisa, di mana bank ini bisa melakukan transaksi luar negeri seperti bank devisa, namun wilayah atau negara operasinya dibatasi hanya untuk negara tertentu saja. Contohnya, Bank BCA Syariah dan Bank Jasa Jakarta. Selanjutnya, jenis-jenis perbankan dari segi menentukan harga. Ada 2, bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, bank konvensional adalah bank yang dalam sistem operasinya menerapkan metode bunga dalam penentuan harga. Adapun prinsip dari bank ini, yang pertama, bank konvensional menerapkan sistem bunga. Yang kedua, bank konvensional memiliki prinsip bebas nilai. Yang ketiga, bank konvensional memberlakukan uang sebagai barang yang dapat diperdagangkan. Yang kedua, bank syariah ialah bank yang penentuan harganya ditentukan menggunakan sistem bagi hasil yang dilakukan pada kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Bank syariah ini adalah bank yang menerapkan nilai-nilai agama atau nilai-nilai Islam pada pengoperasiannya. Bukan hanya bank konvensional yang memiliki prinsip, tetapi bank syariah memiliki prinsip. Yang pertama, mudharabah adalah sistem pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kedua, musyarakah adalah sistem pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, murabahah adalah
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, ijarah adalah sistem pembayaran barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan. Dan yang kelima, ijarah wa iqtina adalah sistem pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lainnya. Jenis-jenis perbankan dari segi target pasar. Dilihat dari segi target pasar dalam bentuk fokus pelayanan dan transaksinya terhadap penabung, maka ada 3 bank yang dapat digolongkan. Yang pertama, retail bank, artinya bank dalam layanan berskala kecil. Bank jenis ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung, individual, perusahaan, dan lembaga lain yang berskala kecil. Yang kedua, corporate bank, artinya bank dalam layanan berskala besar. Jenis bank ini memfokuskan layanan dan transaksinya kepada penabung-penabung yang berskala besar, seperti dalam bentuk perusahaan. Walaupun demikian, dalam usahanya sering membawa akibat berupa layanan yang harus diberikan baik kepada pegawai, direksi, dan komisaris dari perusahaan tersebut secara pribadi dengan aturan untuk menjalin kerjasama yang jauh lebih baik dengan pemegang saham perusahaan tersebut. Yang ketiga, retail corporate bank, artinya bank dalam layanan kecil ataupun besar. Bank jenis ini tidak memfokuskan layanan dan transaksinya kepada kedua-dua jenis penabung di atas, yaitu skala besar ataupun skala kecil. Bank jenis ini tidak memandang bahwa potensi pasar baik retail maupun perusahaan harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan, meskipun terdapat kemungkinan penurunan kemampuan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari materi jenis-jenis perbankan dari berbagai segi. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.